Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin jalannya acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dengan nama Muhammad Rizal Farisi Haki dengan NIM 2155-20199. Saya di sini akan mempresentasikan tentang linear diskriminan, dan di bawah ada nama kelompok yang juga akan mengisi jalannya acara ini. Baik, akan saya sebutkan yang akan membacakan dan membawakan materi. Yang pertama ada Muhammad Ridwan dengan NIM 2155201182. Ada Di Sutisna dengan NIM 2155201185. Ada Nur Fauzan Arbi dengan NIM 2155201201. Ada saya sendiri yang mana sudah saya sebutkan. Ada juga Bilal Tri Abdurrahman dengan NIM 2155201228. Dan yang terakhir ada Pratama Rafli Syahdan dengan NIM 2155201219. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan pendahuluannya terlebih dahulu. Pertama kali diperkenalkan oleh Fisher 1936. Yang kedua digunakan untuk mengetahui variabel-variabel penciri yang membedakan kelompok populasi yang ada dan juga dapat dipergunakan sebagai kriteria pengelompokan. Dan yang ketiga, banyak dipakai dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya psikologi, Lai 1964, pendidikan John 1968, geografi Mather 1969, geologi Davis 1973, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Next. Kemudian pendahuluan lanjutannya. 1. Pada prinsipnya hampir sama dengan regression analysis. Yang kedua, mempunyai dependent variable Y dan independent variable X yang mempengaruhi dependent variable. Yang ketiga, regression analysis. 1. Linear regression 2 variabel. Yang kedua, multiple regression dari 2 variabel. Dan yang terakhir, diskriminan analis. 1. Diskriminan 2 grup, 2 variabel penciri. Yang kedua, diskriminan 3 grup dari variabel penciri. Next. Kemudian kita sampai di pengertiannya. Yang pertama, analis diskriminan secara garis besar adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi, hubungan antar variabel, di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklarifikasi suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas, mutually exclusive atau disjoint, dan menyeluruh exclusive berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Dan yang kedua, ini ada 2 asumsi utama yang harus dipenuhi pada analisis diskriminan ini, yaitu 1. Sumber P variabel penjelas harus berdistribusi normal. Dan yang kedua, matriks variance convariance. Variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Jika dianalogikan dengan regresi linear, maka analisis diskriminan merupakan kebalikannya.
Pada regresi linier, variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homoskedatis. Sedangkan variabel penjelas diasumsikan fixed, yang artinya variabel penjelas tidak diisyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Untuk analisis diskriminan, variabel penjelas seperti sudah disebutkan di atas, harus mengikuti distribusi normal dan homoskedadis. Sedangkan variabel responnya fixed. Ya, next. Berikut adalah konsep dasar suatu teknik analisis data ketika variabel dependen bersifat kategorik nominal atau ordinal dan variabel independen bersifat matriks yang sama artinya interval atau rasio. Jika teknik analisis diskriminan dibedakan menjadi dua kelompok atau kategori, maka variabel tak bebas Y dikelompokkan menjadi dua. Diperlukan satu fungsi diskriminan. Jika variabel tak bebas dikelompokkan menjadi lebih dari dua kelompok, disebut analisis diskriminan berganda, atau biasa disebut multiple diskriminan analis. Diperlukan fungsi diskriminan sebanyak K1 jika ada K kategori. Next. Analisis diskriminan termasuk teknik multivariated pada hubungan dependensi bisa dibedakan antara variabel respon dan variabel penjelas. Kemudian pengelompokan dengan analis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linier dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan yang disamaratikan oleh Tatam et al. 1998. Analisis diskriminan mirip regresi linier berganda atau yang biasa disebut multivariable regression. Perbedaannya, analisis diskriminan digunakan apabila variabel dependennya kategorik, yaitu menggunakan skala ordinal maupun nominal, dan variabel independennya menggunakan skala matriks, interval, dan rasio. Sedangkan dalam regresi berganda, variabel dependennya harus metrik, dan jika variabelnya independen, bisa metrik maupun non-merik. Next. Kemudian ada definisi dan cara kerja. Yang pertama definisinya adalah 1. Teknik analisis statistik untuk menggolongkan populasi atau individu, dan bisa juga objek menjadi kelompok-kelompok sendiri dalam sekumpulan variabel independen. Cara kerjanya adalah, pertama, maksimalisasi variansi antar kelompok dan minimalisasi variansi dalam kelompok. Dan yang terakhir, cara kerjanya itu menentukan nilai setiap individu dalam sampel, di mana setiap individu adalah rata-rata bobot dari individu dalam sejumlah variabel independen. Next. Dan kemudian adalah prinsip dasar atau asumsi-asumsi yang berlakunya. Yang pertama, variabel independen 1pi mempunyai distribusi normal. Yang kedua, matriks PXP atau matriks varians konvarians untuk setiap kelompok 1K harus sama. Dan yang terakhir, pengamatan dari masing-masing grup dipilih secara acak atau random. Ya. Baik, selanjutnya akan dibacakan bab tujuan yang akan dibacakan oleh Adi Sutisna. Kepada Adi Sutisna saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya. Tujuannya yaitu mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan, kita ingin mengetahui variabel independen, mana pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Membuat fungsi atau model diskriminan, yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Melakukan klasifikasi terhadap objek atau dalam terminologi SPSS disebut basis.
apakah suatu objek atau bisa nama orang, nama tumbuhan, benda, atau lainnya, termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau lainnya. Next. Selanjutnya, contoh penggunaan. Untuk menentukan suatu daerah yang termasuk dalam tingkat kriminalitasnya tinggi atau rendah diperlukan data, yaitu yang pertama, jumlah tindakan kriminalitas VAR dependent. Yang kedua, jumlah polisi, jumlah kantor polisi, jumlah penduduk berpendapatan rendah, jumlah keluarga yang mendiami permukiman kumuh, jumlah penduduk berpendidikan rendah, VAR independent. Catatannya, kemampuan untuk mengelompokkan objek pengamatan sangat menentukan keberhasilan analisis diskriminan. Next. Contoh lainnya yaitu 1. Analisis perbedaan pelajar yang sudah kecanduan handphone dan pelajar yang tidak kecanduan handphone. 2. Analisis perbedaan konsumen wanita dan pria dalam melakukan keputusan pembelian mobil. 3. Analisis orang kota dan desa dalam melakukan investasi. Next. Kemudian formula umum analisis diskriminan. Y sama dengan B aksen X, yang dimana Y sama dengan vektor nilai diskriminan untuk individu 1 kali N. B aksen sama dengan vektor bobot diskriminan 1 kali P. X sama dengan matriks yang mengandung nilai-nilai untuk setiap N individu pada P independen variabel. Next. Selanjutnya, analogi dengan analisis regresi. Yang pertama, dependent variable Y. Pada multiple regresi atau suatu nilai kuantitatif, sedangkan pada diskriminan analisis, dependent variable adalah suatu nilai kualitatif. Yang kedua, pada analisis regresi, variabel dependent Y menjadi suatu fokus yang berubah atau prediktif, dan variabel independen X relatif tetap. Sedangkan pada analisis diskriminan, variabel dependen relatif tetap atau kelompok, dan variabel independen berubah-ubah serta terdistribusi normal. Dan yang ketiga, analisis regresi merupakan perkiraan parameter yang telah mempunyai kelengkapan statistik. Sedangkan analisis diskriminan merupakan strategi yang teliti dalam menemukan mean dari pengelompokan. Next. Selanjutnya, permasalahan 2 grup. Misal, kita memiliki 2 kelompok populasi yang bebas. Populasi 1 diambil sampel sebesar N1 serta dipelajari P karakter dari sampel tersebut. Populasi 2 diambil sampel sebesar N2 serta dipelajari P karakter dari sampel tersebut. Sehingga keseluruhan sampel dari populasi 1 dan populasi 2 adalah N sama dengan N1 ditambah N2. Next. Permasalahan 2 grup lanjutan. P karakter yang dipelajari bila dinyatakan dalam variabel multidimensional melalui vektor aksen
Karakter yang dipelajari bila dinyatakan dalam variabel multidimensional melalui vektor X aksen sama dengan X1, X2 sampai dengan XP. X pangkat 1, Pxn1 sama dengan X11, X12 sampai dengan X1N1. X pangkat 2, Pxn2 sama dengan X21, X22 sampai dengan X2N2. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fauzan Arbi. Kepada Nur Fauzan Arbi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan permasalahan dua grup. Yang pertama, sehingga vektor nilai rata-rata dan matriks covariance dirumuskan sebagai berikut, yakni X1 sama dengan 1 per N1 sigma N1 J sama dengan 1 X1J. S1 sama dengan 1 per N1 dikurang 1 sigma N1 J sama dengan 1. X1J dikurang X1 dikali X1J dikurang X1 aksen. Oke, next. Yang kedua, asumsi populasi mempunyai peragam yang sama, yaitu sigma. Maka metrik peragam S1 dan S2 dapat digabung sebagai penduga bagi aksen melalui rata-rata terbobot sebagai berikut. SG sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Selanjutnya, diskriminan dibangun untuk menerangkan perbedaan di antara populasi. Perlu diuji apakah ada perbedaan yang nyata secara statistik. Uji statistik T² Hotelling. Lanjut. Uji hipotesis pada analisis diskriminan. Yang pertama, H0 dibagi U1 sama dengan U2. Ya, ini vektor nilai rata-rata dari populasi 1 sama dengan dari populasi 2. H1 dibagi U1 tidak sama dengan U2. Ya, ini kedua faktor nilai rata-rata itu berbeda. T² sama dengan N1 dikali N2 per N1 ditambah N2. X1 dikurang X2 aksen, SG pangkat min 1 dikali X1 dikurang X2. Selanjutnya, F sama dengan N1 ditambah N2 dikurang P dikurang 1 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali P. T². Next. Uji hipotesis pada diskriminan analisis lanjutan. F adalah derajat kebebasan yang berdistribusi, di mana F1 sama dengan P, V2 sama dengan N1 ditambah N2 dikurang P min 1. Yang pertama, kaidah keputusan. Terima. H0 dibagi U1 sama dengan U2 jika T² tabel kurang dari sama dengan T², hitung. Yang kedua, selain itu ada alternatif lain, yaitu terima
H0 dibagi U1 sama dengan U2. Jika F tabel kurang dari atau sama dengan F hitung, tolak H0 dibagi U1 sama dengan U2. Ya, ini jika F tabel lebih dari F hitung. Oke, next. Fungsi diskriminan linear Fisher. Y sama dengan B aksen X sama dengan X1 dikurang X2 aksen dikali SG pangkat min 1 dikali X. Di mana B aksen adalah vektor koefisien pembobot fungsi diskriminan, X adalah vektor variabel acak yang inden dalam diskriminan, X1 adalah vektor nilai rata-rata dari variabel acak kelompok 1, X2 adalah vektor nilai rata-rata dari variabel acak kelompok 2, SG pangkat min 1 adalah inverse matriks gabungan. Oke, lanjut. Aturan penggolongan. Yang pertama, menurut Fisher, untuk menetapkan individu dengan nilai X di P pada kelompok 1, yakni nilai mutlak B aksen dalam kurung X dikurang X1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B aksen dalam kurung X dikurang X2. Pada kelompok 2, jika nilai mutlak B aksen dalam kurung X1 dalam kurung X dikurang X1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B aksen dalam kurung X dikurang X2. Yang selanjutnya cara lain adalah metode midpoint, yaitu M sama dengan 1/2 dikali X1 dikurang X2 aksen dikali SG pangkat min 1 dikali X1 dikurang X2. Oke, next. Yang selanjutnya adalah M sama dengan 1/2 X1 dikurang X2 aksen dikali SG pangkat min 1 dikali X1 dikurang X2. Bila ukuran sampel tidak sama, N1 tidak sama dengan N2, maka M sama dengan N2 dikali Y1 ditambah N1 Y2 per N1 ditambah N2. Next. Oke, baik. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu aturan penggolongan midpoint kelompok 1. Jika Y 0 kurang dari N, kelompok 2, jika Y 0 lebih dari M, Y0 sama dengan skor diskriminan dari individu. Metode lain adalah Wald-Anderson statistik W. W sama dengan X pangkat 1 SG pangkat min 1 buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dikurang 1/2 buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung pangkat 1 SG pangkat min 1 buka kurung X1 dikurang X2 tutup kurung. Alokasikan pada kelompok 1 jika W kurang dari 0. Alokasikan pada kelompok 2 jika W lebih dari 0. Next. Bahan bacaan. 1. Anderson, Black, Hare, and Tatum. Multivariate Data Analysis 5th edition Prentice Hall, USA 1998. Kedua, Gaspers, Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan, edisi kedua. Sito, Bandung 1992. 3. William R. Dillon and Matthew Goldstein, Multivariate Analysis Methods
and Application USA 1984. Next. Next. Contoh aplikasi. Yang pertama, sebuah toko yang bernama Laku Keras selama ini menduga ada dua kelompok pembeli, yaitu mereka yang sering berbelanja di toko Laku Keras dan mereka yang jarang berbelanja di toko tersebut. 2. Jika ini benar, pihak manajemen ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong seorang konsumen untuk sering atau jarang berbelanja di toko tersebut. 3. Pada setiap responden diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat responden terhadap atribut-atribut toko Laku Keras serta frekuensi belanja di toko tersebut. Next. Contoh pertanyaan. Bagaimana dengan fasilitas pendingin udara yang ada pada toko Laku Keras? Yang memberi nilai 1 sangat tidak sejuk dan 5 sangat sejuk. 1. Responden memberi tanda X pada di sembarang tempat di antara garis 1 sampai 5 yang akan diukur oleh periset sebagai jawaban responden dalam bentuk angka. 2. Semua pengukuran atribut mempunyai arah yang sama, yaitu angka 1 untuk penilaian negatif dan angka 5 untuk penilaian positif. 3. Hasil pengukuran adalah bersifat numerik seperti 3,4 atau 2,5 dan sebagainya. Next. Variabel. Untuk 40 responden. 1. Layout, yaitu tata letak barang di toko Laku Keras. 2. Lengkap, yaitu kelengkapan barang di toko. 3. Harga, yaitu harga yang murah dan kompetitif. 4. Musik, yaitu fasilitas musik untuk para pengunjung toko. 5. AC, yaitu fasilitas pendingin udara untuk pengunjung toko. 6. Lampu, yaitu fasilitas penerangan untuk pengunjung toko. 7. Pelkar, yaitu pelayanan karyawan toko. 8. Pelkasir, yaitu pelayanan kasir toko. 9. Promosi, yaitu kegiatan promosi toko Laku Keras. 10. Image, yaitu citra toko di mata konsumen. Next. Variabel. 1. Selain itu, kepada setiap konsumen ditanyakan apakah mereka sering membeli di toko Laku Keras dengan kode 0 atau jarang membeli di toko Laku Keras dengan kode 1. 2. Dengan demikian, sekarang terdapat dua kelompok variabel, yaitu sebuah variabel dependent, yaitu variabel berjenis kategori dengan kode 0 atau sering beli, dan 1 atau jarang beli. 3. 10 variabel independent, yaitu atribut yang diduga membuat perbedaan perilaku konsumen yang menjadi sering membeli atau jarang membeli. Next. Variabel. 1. Variabel dependent atau kategori Y, kode 0 sama dengan sering, kode 1 sama dengan jarang. Variabel independent, X1 bla 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 layout, X2 bla 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 lengkap, X3 bla 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 harga, Xn dan seterusnya. Next.
Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bilal Tri Abdurrahman. Kepada Bilal dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Tujuan analisis dalam kasus ini. 1. Apakah perilaku beli konsumen benar-benar berbeda? Dalam arti mereka sering membeli, perilakunya benar-benar berbeda dengan yang jarang membeli. 2. Jika berbeda, variabel bebas mana saja yang membedakan perilaku beli konsumen? Semua variabel bebas atau hanya sebagian? Jika ada sejumlah variabel membedakan diskriminan, maka ada sebuah model diskriminan. 3. Jika ada sejumlah variabel bebas yang membedakan perilaku, variabel mana yang paling penting dan seterusnya. 4. Dilakukan pengujian, apakah model diskriminan tersebut mampu melakukan klasifikasi responden dengan tepat. Next. Langkah pengerjaan 01. Pertama, buka proses SPSS dan masukkan data yang ada dengan terlebih dahulu. Mendefinisikan variabel yang akan dimasukkan datanya. Kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, lalu submenu Classify, kemudian pilih Diskriminan. Next. Langkah pengerjaan 2. Langkah pengerjaan 2. Pertama, masukkan variabel beli ke grouping. Variabel berfungsi sebagai dependent variabel dan masukkan kode kategori yang dipakai. Kedua, pengisian. Masukkan angka 0 pada minimum, masukkan angka 1 pada maksimum. Ketiga, tekan continue untuk kembali pada kotak dialog diskriminan. Keempat, masukkan variabel-variabel lainnya pada kotak independence, yang berarti ke-10 variabel ini berfungsi sebagai variabel bebas. Selanjutnya, langkah pengerjaan 03. Klik tombol statistik dan aktifkan pilihan sesuai tampilan layar berikut. Klik continue untuk kembali ke kotak dialog utama. Next. Langkah pengerjaan 4. Pertama, klik mouse pada pilihan stepwise method dan klik tombol method sehingga akan tampak di layar. Pilihlah stepwise, berarti pemasukan variabel akan dilakukan secara bertahap. Kedua, pada bagian method, pilih Mahalanobis distance. Dan bagian kriteria, pilih use probability of F. Tetapi jangan mengubah isi yang telah ada, abaikan pilihan yang lain, dan tekan continue untuk kembali ke menu utama. Next. Langkah pengerjaan 05. Pertama, pada menu utama klik tombol Classify sehingga akan tampak di layar. Pada bagian display, aktifkan pilihan Case-Wise Result dan juga aktifkan pilihan Leave One Out Classification. Kedua, abaikan pilihan yang lain dan klik Continue untuk kembali ke menu utama. Pada menu utama, klik OK untuk proses data. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pratama Raffi Sahdan. Kepada Pratama Raffi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang terkait linear diskriminan. Kita masuk ke asumsi. Asumsi kita bisa melihat di samping kiri ada X banding N I dalam kurung U sigma. Sejumlah pi variabel independen harus berdistribusi normal. Yang kedua ada sigma 1 yang setara dengan sigma 2. Maksudnya matriks covariance variabel independen berukuran pi kali pi pada kedua kelompok harus sama. Jadi sigma 1 sama sigma 2 itu sama. Lanjut ada U1 sama dengan U2. Terdapat perbedaan rata-rata antara grup 1 dan grup 2. Makanya sama dengannya dicoret karena mereka berbeda walaupun sama variabelnya. Non-multikolonialitas, tidak ada polarisasi antara variabel independen. Jadi tidak boleh sama antara variabel dan independen. Tidak terdapat data yang outlier pada variabel independen. Dan antar objek atau pengamatan harus saling bebas.
Lanjut, kita masuk ke fungsi diskriminan. Notasinya, yaitu sama dengan A aksen X. Dan A aksennya sendiri itu adalah U1 dikurang U2. Aksen, sigma pangkat min 1. Kombinasi linear untuk analisis diskriminan dikenal juga sebagai fungsi diskriminan linear. Didefinisikan sebagai, sebenarnya sama aja, tapi dibolak-balik doang. Y, JK sama dengan A1 X 1K ditambah A2 dengan tambahan X variabel 2K ditambah sampai ketemu AN X NK. Di mana keterangannya YJK yang di atas itu adalah diskriminan Z-score yang dalam fungsi diskriminan Y itu untuk objek K. Dan AI itu diskriminan weight untuk variabel independen 1 pemberatnya. Dan X, JK adalah variabel independen 1 untuk objek K. Masuk ke model analisis diskriminan. D sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah terus sampai ketemu BK, XK. Apa sih yang dimaksud dengan D? D itu skor diskriminannya. Dan apa itu BO? B0 maksudnya. B0K itu bobot atau koefisien diskriminan. Yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ada juga X1K, itu prediktor atau variabel bebas yang variabel tidak tentu. Ada aturan main untuk klasifikasi. Yang pertama, ada cut off value atau CV, merupakan batas atau kriteria skor untuk menentukan suatu individu atau objek, termasuk dalam kelompok yang sama. Yang kedua, prior probability untuk meminimumkan satu klasifikasi. Yang ketiga, meminimumkan biaya salah klasifikasi, aturan pengelompokan untuk meminimumkan biaya atau expected cost of misclassification atau ECM. Yang keempat, ada jarak kemahalan orbis. Lanjut, proses analisis diskriminan. 1. Menentukan variabel dependent dan variabel independent. Di mana dependent dan independent merupakan satu variabel yang berbeda. 2. Menentukan metode untuk membentuk fungsi diskriminan atau biasa disebut dengan simultaneous atau stepwise. 3. Menguji signifikasi dari fungsi diskriminan menggunakan Wilks lambda dan F-test. 4. Melakukan interpretasi. Dan yang kelima, uji validitas analisis diskriminan. Langkah-langkahnya. Sebelumnya kita membahas tentang teorinya saja. Kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, harus adanya pengecekan. Kemungkinan ini berhubungan dengan linear antara variabel penjelas. Untuk poin ini dilakukan dengan bantuan matriks korelasi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Apa sih itu? Maksudnya itu pembentukan matriks korelasi sudah difasilitasi pada analisis diskriminan. Pada output SPSS yang sudah dijelaskan bila sebelumnya, itu matriks korelasi bisa dilihat pada pooled within group matrix. Yang kedua, uji vektor rata-rata kedua kelompok. Ada HO banding U1 sama dengan U2. Ada H1 banding U1 tidak berbanding dengan U2. Diharapkan dari uji ini adalah hipotesis nol ditolak. Sehingga kita mempunyai informasi awal bahwa variabel yang sedang diteliti memang membedakan kedua kelompok. Pada SPSS ini dilakukan secara univariate atau jadi yang diuji bukan berupa vektor, tapi ini dengan bantuan table test of equality of group means. Lanjut, ini dilanjutkan dengan pemeriksaan asumsi homosekedastisitas
dengan uji box M. HO banding sigma 1 sama dengan X sigma 2. Berbeda dengan H1. H1 jika dibanding dengan X sigma 1, itu tidak serbanding dengan X sigma 2. Diharapkan dari uji ini, hipotesis 0 tetap untuk ditolak. Lanjut, 4. Pembentukan model diskriminan. Poin pertama, kriteria fungsi linear Fisher, yaitu pembentukan fungsi linear teoritis. Fisher pengelompokan suatu observasi berdasarkan nilai skor yang dihitung dari suatu fungsi linear, di mana Y sama dengan L aksen X, di mana L aksen menyatakan vektor yang berisi koefisien-koefisien variabel penjelas yang membentuk persamaan linear terhadap variabel respon. Selanjutnya, pembentukan fungsi linear. Ini harus dibantu dengan SPSS. Selanjutnya lagi, menghitung diskriminan skor. Dan juga menghitung cutting score. Yang terakhir, dengan hit ratio. Poin kedua, masuk ke kriteria posterior probability. Baik, untuk manfaat. Pertama, analisis diskriminan adalah bagian dari statistika. Kedua, multivariate yang bermanfaat untuk A. Mengidentifikasi variabel-variabel independen yang mampu membedakan dua kelompok atau lebih. B. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai peranan paling penting terhadap perbedaan antar kelompok. C. Menentukan suatu sampel akan masuk kelompok mana berdasarkan variabel-variabel independen. Sudah sampai akhir pula kita menjelaskan serta mempresentasikan makalah yang udah dibuat ini, dan saya akan simpulkan kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka akan disajikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. 1. Analisis diskriminan adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri suatu pengamatan dari bermacam-macam populasi yang diketahui dengan bentuk fungsi diskriminan. 2. Pada kasus ini, analisis diskriminan digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah pihak ketiga pada bank umum. Dengan melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang terjadi variabel bebas, yang menjadi variabel bebas pada dua kelompok periode, yaitu periode 1 2002 sampai 2006 dan periode 2 2007 sampai 2012. 3. Berdasarkan 4 variabel yang diuji, pendapatan per kapita merupakan variabel terbaik yang menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil pengolahan data tabel struktur matriks yang memberikan kontribusi nilai tinggi terhadap pengaruhnya pada jumlah dana pihak ketiga sebesar 0,934. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan, dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton pengkajian kita ini. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.